Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah pemirsa TV1 yang dirahmati oleh Allah. Hari ini kita bertemu kembali. Semoga para pemirsa diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berkah, dan mudah-mudahan diberikan rumah tangga yang sakinah. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang model cinta. Pasti kita akan tertarik jika kita berbicara tentang cinta. Kecuali yang masih sendiri mungkin agak terganggu dengan tema ini gitu ya. Mudah-mudahan hari ini kita ketika membahas tentang model cinta, kita akan mengetahui cinta yang manakah yang kita miliki. Maka para ulama membagi cinta ini 3 model atau 3 macam. Cinta yang pertama adalah cinta misi, cinta on mission. Ketika seseorang ingin memberikan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, maka cinta ini adalah cinta misi. Contohnya adalah cinta para nabi kepada umatnya, cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, cinta orang tua kepada anak-anaknya, dan cinta guru kepada murid-muridnya. Itu adalah contoh cinta misi. Semua mereka ketika memberikan cinta kepada kaumnya, memberikan cinta kepada anaknya, memberikan cinta kepada murid-muridnya, sesungguhnya mereka on mission. Mereka memiliki misi bagaimana agar orang yang dicintai bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Dan cinta misi ini umumnya cinta yang bertepuk sebelah tangan. Kita tidak akan pernah mampu membalas cinta misi ini. Cinta misi ini cinta yang sangat berat, bahkan mengorbankan nyawa. Berapa banyak para nabi yang dibunuh oleh umatnya sendiri, oleh kaumnya sendiri untuk mempertahankan kalimat la ilaha illallah, untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Maka cinta misi ini karena cinta bertepuk sebelah tangan dan kita tidak mampu membalas cinta itu, maka hanya mendoakan mereka, hanya menyebarkan kebaikan mereka agar kebaikan mereka menjadi jariah untuk mereka. Cinta misi ini karena cinta yang bertepuk sebelah tangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membagikan gambaran, seandainya seseorang, satu orang saja mendapatkan hidayah karena dirimu, maka pahalanya adalah dunia beserta isinya. Kita sudah kaya jika kita memiliki cinta misi yang hanya menyelamatkan satu orang dari api neraka, menyelamatkan satu orang dari dosa, menyelamatkan satu orang dari perbuatan maksiat, maka kita sudah mendapatkan pahala yang luar biasa. Bagaimana kita bisa bayangkan cinta misi yang diberikan oleh orang tua kita, cinta misi yang diberikan oleh guru-guru kita. Begitu juga cinta misi yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa bayangkan siapakah nabi yang paling sibuk di hari kiamat nanti, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nabi kita. Kenapa? Karena Nabi Muhammad satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat di hari kiamat nanti. Mengapa hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa memberikan syafaat? Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menggunakan doa pamungkasnya di dunia. Beliau tidak pernah minta azab diturunkan kepada umatnya, tidak pula untuk kita saat ini. Namun beliau hanya berdoa, Allahumma hdi qaumi, ya Allah berikanlah hidayah kepada kaumku karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Doa itu yang dilantunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kaumnya. Begitu pula ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan meninggal, bukan istrinya yang dipanggil, bukan anaknya, bukan hartanya yang dia pikirkan, tapi kita, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Betapa mulia cinta yang diberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Itulah cinta misi. Begitu pula orang tua kita. Banyak orang tua, banyak seorang ibu, banyak ibu yang mampu dan mau meregang nyawa. Kenapa? Karena cinta kepada buah hatinya, karena cinta kepada anak-anaknya. Ketika melahirkan, ketika mengandung, ketika menyusui, hanya cinta yang mendorong dia untuk memberikan cinta itu kepada anak-anaknya. Maka wahnan ala wahnin, lelah di atas lelah, capek di atas capek ketika mereka mengurus buah hatinya.
Itulah cinta misi. Bahkan ketika seorang anak menggendong ibunya dari Palestina ke Saudi Arabia untuk melakukan ibadah haji, itu pun tidak mampu membalas satu desahan nafas ibunya ketika dia melahirkan buah hatinya. Maka beruntunglah jika kita memiliki seorang anak yang bisa mengingat kebaikan kita dan bisa mendoakan kita. Maka seorang ayah, ketika seorang ayah dosanya banyak sekali, dan ketika dibangkitkan dari kubur, ayah ini terkaget-kaget karena dosa yang banyak itu tinggal segundukan pasir saja. Maka hamba Allah bertanya, "Ya Allah, apakah aku memiliki amal istimewa? Sesungguhnya aku merasakan bahwa aku tidak memiliki amal istimewa. Tetapi bagaimana dosa-dosaku yang setinggi bukit tinggal menjadi segundukan pasir saja." Apa kata Allah? Itu adalah doa anakmu yang setiap hari memohon ampun kepadaku. Karena anakmu yang meminta, maka aku tidak bisa menolaknya. Maka didiklah anak-anak kita agar bisa mendoakan kita dan mau memberikan ampunan melalui doa-doanya. Itu cinta yang pertama, cinta misi atau cinta on mission. Bagaimana model yang kedua? Yang kedua adalah cinta jiwa. Cinta jiwa adalah cinta yang rumit, serumit kimia jiwa kita. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana dia tampan rupawan tetapi istrinya biasa-biasa saja? Atau istrinya cantik jelita tetapi suaminya biasa-biasa saja? Mengapa? Karena jiwanya dia yang memilih pasangannya. Jiwanya dia yang memberikan pengorbanan untuk pasangannya. Dan cinta jiwa itu rumit luar biasa. Bahkan terkadang ada rumah tangga yang begitu berat ujiannya, tetapi dia tetap bertahan. Mengapa? Jiwanya ingin selalu mempertahankannya. Begitu pula sebaliknya, berapa banyak yang rumah tangganya seakan adem ayem, tentram, tetapi tiba-tiba ada berita tentang perceraiannya. Mengapa? Mungkin pada saat jiwanya terguncang, keputusannya dia langsung mengambil untuk berpisah. Maka cinta jiwa ini perlu kita jaga. Dan pilar cinta jiwa ini ada 4. Jadi jika kita memiliki cinta jiwa, kita perlu menjaga pilar-pilarnya agar rumah tangga ini tetap utuh dan tidak runtuh. Apa 4 pilar ini? 4 pilar ini perlu kita jaga. Yang pertama adalah keikhlasan. Ikhlaslah kita ketika membina rumah tangga sakinah. Mengapa? Karena menikah adalah ibadah yang paling lama dalam hidup kita. Dia tidak seindah drama, dia tidak seindah sinetron Korea yang happy ending atau drama Korea yang happy ending gitu ya. Menikah itu tidak selamanya indah seperti yang kita harapkan. Allah menguji lewat rumah tangga sesuai dengan kemampuan kita. Ada yang diuji lewat pasangannya, ada yang diuji lewat anak-anaknya. Mengapa? Karena Allah tahu kita cocok diuji di pintu itu. Maka ketika kita ikhlas, niatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, maka semua akan menjadi mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali untuk beribadah. Maka ketika jiwa kita mencintai seseorang, ketika jiwa kita lengket kepada seseorang, maka jangan lupa niatkan ibadah. Mencintainya karena Allah, membencinya karena Allah, menjaganya karena Allah. Bahkan seseorang ketika mempertahankan rumah tangganya demi keutuhan, demi kebersamaan, maka pahalanya adalah seperti pahala mujahid fisabilillah. Tidak mudah seorang suami menjaga keutuhan rumah tangganya. Mengapa? Karena seorang suami seperti payung dan istri seperti iklim yang berubah-ubah. Terkadang dingin, terkadang panas. Maka seorang suami harus siap menjadi payung. Kapan dia bisa membuka payungnya dan kapan dia harus menutup payungnya. Dan tidak mudah pula menjadi seorang istri. Mengapa? Karena ketika dia harus taat kepada suaminya, itu bukan sesuatu yang mudah. Kalau bukan Allah yang memudahkan. Maka pilar yang pertama adalah keikhlasan karena Allah saja. Pilar yang kedua adalah kesabaran. Kalau bukan karena sabar, mungkin rumah tangga kita sudah bubar. Tetapi alhamdulillah kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga pilar yang kedua, yaitu sabar. Sabar itu tentunya 3 tempat. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Suami memberi nafkah kepada istri harus sabar. Istri ketika taat kepada suami harus sabar. Mengapa?
rumah tangga itu tidak sesederhana rumah makan. Maka saat kita menitipkan hati kita kepada seseorang, kesabaran pun kita titipkan di sana. Begitu pula ketika kita melihat pasangan kita ada hal-hal yang tidak kita sukai, sesungguhnya dia pun tidak suka dengan sifat-sifat kita, dengan karakter kita. Maka saling mengingatkan, saling mengalah, dan saling mencintai. Itu yang membuat rumah tangga kita bisa bertahan. Sabar yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Sabar yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangannya. Kalau untuk laki-laki, godaannya adalah wanita. Harta, tahta, wanita. Namun harta dan tahta benda mati. Sementara wanita lalu lalang di depan matanya. Maka ujian yang terberat buat laki-laki adalah wanita. Allah berfirman di surat Al-Imran ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyinan nas yuhubbu syahawat. Ada kalimat syahwat. Zuyinal nas yuhibbu syahawat minan nisa wal banil wal qanatiril muqantarah. Yang Allah sebut yang pertama adalah nisa, perempuan. Maka godaan terberat, ujian terberat untuk laki-laki adalah ketika dia melihat wanita. Wanita itu menjadi ujian terberatnya. Ketika dia setia dengan pasangannya, maka anugerah yang paling indah. Selingkuh dilarang, sabar ketika meninggalkan selingkuh. Begitu pula wanita. Di era 2021, bukan hanya laki-laki yang bisa selingkuh, perempuan pun bisa selingkuh. Kalau 2020, banyak wanita telepon ke saya karena suaminya selingkuh. Di 2021, banyak suami yang telepon kepada saya karena istrinya selingkuh. Na'udzubillah. Bahkan di Jawa Barat, dalam waktu 1 hari, perceraian meningkat 80 sampai 100 orang dalam waktu 1 hari. Dan itu kita lihat di tayangan televisi gitu ya. Betapa beratnya mempertahankan rumah tangga. Jadi ketika kita diberikan oleh Allah kesabaran dalam mempertahankan rumah tangga kita, itu anugerah yang luar biasa. Maka sabar yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan larangan. Jangan pernah tergiur dengan yang di luar sana, karena yang di rumah sudah mengorbankan segalanya. Maka bertahan. Itu sabar yang kedua. Sabar yang ketiga adalah sabar dalam ujian dan musibah. Ketika kita berumah tangga, ujian disesuaikan dengan usia pernikahan. Misalnya awal pernikahan 0 sampai 7 tahun, biasanya ujiannya adalah ekonomi. Ekonomi masih sulit, masih mencari kontrakan, terkadang makan sepiring berdua. Bukan karena setia, nggak ada piring yang lain. Begitu pula minum segelas berdua, karena nggak ada gelas yang lain. Tempat tidur pun apa adanya. Mengapa? Karena kondisi ekonomi masih sulit. Jadi ujian pernikahan biasanya di 0 sampai 7 tahun itu adalah masalah ekonomi. Bersabarlah jika diuji di pintu ini. Nanti ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita akan mengenang masa-masa sulit itu. Betapa indahnya ketika kita bersama dia menghadapi ujian-ujian yang pertama ini. Namun ketika rumah tangga sudah 7 tahun ke atas, biasanya ketika mereka sudah mapan, sudah settle, ujiannya adalah pil dan will. Pria idaman lain atau wanita idaman lain. Nah, ini ujian terberat. Ketika rumah tangga kita berada di posisi usia 7 sampai 40 tahun. Mengapa? Ketika rumah tangga sudah mapan, godaan di luar biasa. Baik laki-laki maupun perempuan, jika sudah mapan, sudah settle, sudah merasa nyaman, maka mereka terkadang berusaha atau mencoba untuk membuka cabang. Padahal yang di pusat saja belum bahagia, tapi mereka berusaha untuk membuka cabang. Ini ujian di tahap kedua, yaitu ketika rumah tangga 7 tahun sampai 40 tahun. Namun ujian selanjutnya ketika rumah tangga kita 40 tahun ke atas, ketika sama-sama diberikan penyakit, ketika sama-sama komunikasi sudah tidak lancar, pendengaran berkurang, penglihatan berkurang, maka ujian di tahap ini adalah ujian penyakit. Apakah selalu dalam rumah tangga ada ujian? Rumah tangga kita bukan rumah tangga yang selalu kita impikan.
Terkadang di awal kita sukses, tetapi di ujian kedua, tahap kedua, kita tidak berhasil. Begitu juga ada yang kedua berhasil, namun di tahap ketiga kita tidak berhasil. Maka hanya Allah yang menyatukan hati kita. Kertas disatukan dengan lem, bahan disatukan dengan jahitan. Hati yang menyatukan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berdoa, meminta kepada pemilik hati kita agar hati kita disatukan dengan pasangan kita. Hanya Allah yang mampu menyatukan hati kita, bukan kemampuan kita. Maka ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ada kalimat khalaqa, ada kalimat ja'ala. Ketika Allah mengatakan khalaqa, maka Allah menciptakan pasangan dari jenis kita sendiri. Allah yang punya peran. Siapakah pasangan kita? Itu perannya Allah. Terkadang pacaran dengan siapa, nikah dengan siapa. Kenapa ada kalimat khalaqa? Allah yang menciptakan pasangan kita. Namun di ayat selanjutnya, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kalimat wa ja'ala, ada peran kita di sana. Peran kita bagaimana menjaga rumah tangga itu mawaddah, ada rahmah. Namun tidak semudah kita membalik telapak tangan. Membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, rahmah itu, atau yang biasa kita singkat dengan samara, itu perlu bantuan Allah, perlu jari jemari Allah. Kita bukan siapa-siapa tanpa bantuan Allah. Maka di tahap ini, di tahap wa ja'ala, kita berusaha dan Allah membantu usaha kita. Disitulah mengapa ujian dalam rumah tangga ini tidak akan pernah selesai. Maka sabar itu di 3 titik tadi, dalam menjalankan perintah Allah, dalam meninggalkan larangan Allah, dan dalam menghadapi ujian-ujian di dalam rumah tangga. Itu pilar yang kedua adalah sabar. Dan apa pilar yang ketiga? Pilar yang ketiga adalah cinta. Cinta itu harus kita miliki. Kenapa? Karena rumah tangga itu seperti tanaman. Dia terkadang kering kerontang, terkadang terlalu basah. Maka tanaman itu harus proporsional. Pupuknya harus standar, siramannya pun harus standar. Cinta pun sama. Ketika kita terlalu cinta sampai kita cemburuan, maka itu tidak pantas atau tidak membuat kita bahagia. Cemburu boleh, tapi cemburuan itu tidak dibolehkan. Lantaran kalau kita cemburuan, kita tidak akan pernah bisa membiarkan pasangan kita pergi entah kemana. Dia selalu khawatir, dia akan bertanya, kamu di mana, dengan siapa, dan sedang berbuat apa gitu ya. Mengapa? Karena cemburuan. Tapi cemburu boleh. Itulah standar yang perlu kita berikan ke dalam rumah tangga kita. Dia seperti tanaman, diberikan pupuk cinta dan disiram dengan siram pengertian. Syukur-syukur kita bisa membentenginya, memagari rumah tangga kita dengan pagar keimanan, agar hewan tetangga, agar hewan orang lain tidak memakan tanaman kita. Maka cinta itu adalah pilar yang ketiga. Bagaimana pilar yang keempat agar rumah tangga kita utuh? Pilar yang keempat adalah menjalankan perannya masing-masing. Jalankan peran istri sebagai istri yang baik, jalankan peran suami sebagai suami yang baik. Dan kita tahu peran itu ada di surat An-Nisa ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Jadi laki-laki itu pelindung, laki-laki itu qawwam, laki-laki itu pemimpin. Pemimpin itu dibutuhkan tegas, berwibawa, dan dia melindungi istri dan keluarganya, bukan hanya di dunia, tetapi dia harus bisa melindungi istri dan keluarganya di hari kiamat nanti dari api neraka. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu terlebih dahulu. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka menjadi suami hebat, menjadi suami yang bertanggung jawab tidaklah mudah. Dia harus memberikan pendidikan kepada anak-anak dan istrinya 3 ilmu. Ilmu apa saja? Yang pertama terkait dengan ilmu akidah. Akidah yang benar itu tanggung jawab suami. Jangan sampai istri terbiasa datang ke paranormal. Suami punya kewajiban meluruskan akidah istrinya. Begitu pula anak-anaknya. Mengapa? Karena di era ini mereka lebih percaya dengan paranormal ketimbang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tugas suami, tugas ibu mengingatkan bagaimana anak-anak, bagaimana pasangannya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu peran suami. Yang pertama, berikan ilmu yang terkait dengan akidah yang benar. Apa yang kedua? Yang kedua, suami mengajarkan istrinya bagaimana cara beribadah yang sempurna. Ibadah yang sempurna, sholat yang sempurna, membaca Al-Quran yang sempurna. Begitu juga bagaimana agar dia bisa membayar puasa tepat waktunya. Jangan sampai kodok puasa 3 tahun belum terbayarkan. Suami harus cerewet untuk hal yang satu ini. Keren jika ada suami mengingatkan istrinya kepada urusan akhirat. Mayoritas suami hanya mengingatkan urusan dunia, tetapi jarang sekali suami yang bisa mengingatkan untuk urusan akhirat. Ingatkan bagaimana sholatnya, ingatkan menutup auratnya, ingatkan ibadah-ibadah yang lain. Maka beruntunglah jika ada suami yang mengingatkan hal itu. Kenapa dia tidak puas bersama kita di dunia? Karena dia ingin tetap bersama kita di surga. Maka ilmu yang kedua, ajarkan dia cara ibadah yang benar. Dan ilmu yang ketiga adalah ingatkan istri atau ingatkan keluarga bagaimana dia memiliki akhlak yang sempurna. Akhlak yang mulia. Anak-anak tahu, istri tahu bagaimana bersikap kepada kedua orang tuanya, bagaimana bersikap kepada tetangganya, bagaimana bersikap kepada keluarganya. Mengapa terkadang istri lupa? Terkadang istri cemburu kepada ibu mertua. Maka kita yang mengingatkan bahwa anak laki-laki milik orang tua. Sementara anak perempuan sebelum menikah milik orang tua, tapi setelah menikah milik suaminya. Dia terkadang lupa bahwa ada tugas dia ketika dia harus taat kepada suaminya. Maka ketika menjalankan peran suami diingatkan untuk mengajarkan 3 ilmu ini. Lantas peran istri bagaimana? Peran istri pun tidak banyak-banyak. Kalau diringkas akan menjadi 3 pula. Apa kata Allah? Fassalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Wanita yang solehah adalah yang taat kepada Allah, taat kepada suami, menjaga kehormatannya. Mengapa? Bima hafidhallah, karena Allah yang menjaganya. Jadi wanita solehah itu taat kepada Allah dan kepada suami selama tidak melanggar Allah. Tetapi kalau perintah suami melanggar Allah dan dia tidak mentaatinya, maka dia tidak berdosa. Banyak suami yang melarang istrinya sholat. Ketika kita tidak mengikuti suami, maka kita tidak berdosa. Ada suami yang melarang istrinya memakai jilbab atau menutup aurat. Maka ketika kita tidak taat kepada suami, kita tidak berdosa. Mengapa? Karena perintah suami melanggar Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika rumah tangga sudah menjalankan perannya masing-masing, di antaranya suami menjadi pelindung, menjadi pemimpin, dan istri taat kepada suami dan menjaga kehormatannya. Mudah-mudahan pilar tadi yang 4 bisa tetap dijaga dan berusaha agar rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi 4 pilar itu harus dijaga sampai kapan? Sampai kita bisa menua bersama. Sampai maut memisahkan kita. Lantaran 4 pilar ini yang menjadikan rumah tangga kita kokoh. Diingat, yang pertama adalah keikhlasan, yang kedua adalah kesabaran, yang ketiga adalah cinta, dan yang keempat menjalankan peran kita masing-masing. Itu model cinta yang kedua, yaitu cinta jiwa. Yang saya sampaikan tadi bahwa cinta jiwa itu rumit serumit kimia jiwa kita. Dan apa yang terakhir? Model cinta yang ketiga adalah cinta kepentingan. Terkadang kita hidup, kita memiliki cinta kepentingan, entah karena faktor kepentingan kerja, atau karena faktor kepentingan dengan kolega, atau kepentingan-kepentingan yang lain. Bolehkah kita memiliki cinta kepentingan? Boleh jika kita memiliki tujuan. Ada cinta kepentingan karena dunia, ada cinta kepentingan karena akhirat, ada cinta kepentingan untuk dunia dan akhirat. Ketika kita nyaman bersama teman-teman di pengajian kita memberikan cinta kepada mereka. Itu adalah cinta kepentingan. Berharap apa? Berharap ketika mereka tidak menemukan kita di surga, mereka akan mencari kita. Kita berharap sekali, itu kepentingan akhirat. Kita berharap sekali kumpul dengan orang baik-baik. Ketika orang baik-baik ini
mendoakan kita. Ketika orang baik-baik ini masuk ke dalam surga dan dia tidak menemui kita, dia akan mencari kita. Itu kepentingan akhirat. Ada lagi kepentingan dunia, ketika kita bisnis bersama, ketika kita ngobrol bersama, ketika kita nyaman bersama mereka dengan komunitas yang ada, maka sesungguhnya itu adalah kepentingan dunia. Namun yang rugi adalah ketika kita berteman, ketika kita bergaul, tidak ada kepentingan dunia, tidak ada kepentingan akhirat, maka itu adalah sia-sia. Dalam hidup kita perlu mencari kepentingan-kepentingan yang sudah disampaikan. Jadi jangan sampai umur kita terbuang sia-sia, jangan sampai waktu kita hilang tak berguna. Maka cari pintu-pintu kepentingan, utamakan kepentingan akhirat. Di waktu senggang, perbanyaklah berzikir. Ketika kita masih menggerakkan tangan kita, menggerakkan sendi-sendi kita, maka perbanyaklah sujud. Ketika kita diberikan harta berlebih, perbanyaklah sedekah. Begitu pula ketika kita punya waktu luang, sering-seringlah bersilaturahim. Maka kepentingan itu semua perlu kita lakukan lantaran kita ingin agar hidup kita bahagia di dunia dan di akhirat. Maka kita tidak pernah hidup sendiri, tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan bantuan orang lain, baik pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita, sahabat kita, tetangga kita. Mengapa? Karena kita tidak akan pernah mampu hidup sendiri. Kita akan bisa saling membantu, saling mencintai. Apa pesan Rasulullah SAW? Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Cintailah penduduk di bumi, maka penghuni langit akan mencintaimu. Maka isilah dan penuhilah hati kita dengan cinta yang berlimpah dan terarah, agar semua orang merasakan cinta yang kita miliki, agar semua orang merasakan betapa indahnya dicintai dan mencintai. Maka beliau pun bersabda, man la yarham la yurham. Barang siapa tidak pernah memberikan cinta, jangan berharap mendapatkan cinta. Cinta-cinta kita ini, cinta-cinta yang kita miliki, mudah-mudahan mengantar ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah memberikan surga karena cintanya, karena rahmatnya, bukan karena amal ibadah kita semata. Semoga tema ini bermanfaat dan mudah-mudahan hati kita selalu bercahaya, dihiasi dengan cinta, lantaran kita ingin agar kebencian itu hilang. Kebencian itu pergi dari hati kita. Hanya cinta yang memenuhi hati. Dan kita pernah melihat bagaimana cinta itu mantul. Seperti kita melihat bola, kalau kita pantulkan ke bawah, maka cinta itu akan memantul ke atas. Artinya apa? Jika Allah sedang mencintai kita, sesungguhnya akan memantul, kita akan mencintai orang-orang di sekitar kita. Sementara kalau kita tidak pernah memberikan cinta kepada orang lain, kita khawatir sesungguhnya cinta Allah pun tidak sedang bersemai di dalam hati kita. Jadi irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Artinya bagaimana Allah menurunkan cintanya, Rahman dan Rahimnya kepada kita, maka pantulkan kepada orang-orang sekitar kita. Sama halnya ketika air dalam gelas. Jika air itu luber, maka dia akan membasahi tatakan kita. Dia akan membasahi taplak meja dan dia akan membasahi lantai kita. Mengapa? Karena cinta kita berlimpah. Tetapi kalau air kita hanya cukup di gelas saja, dia tidak akan pernah membasahi tatakan kita. Tidak pernah membasahi taplak meja, apalagi sampai membasahi lantai kita. Cinta yang berlimpah akan kembali kepada kita. Kebaikan akan kembali kepada kebaikan. Namun keburukan akan kembali kepada keburukan pula. Mudah-mudahan Allah memberikan kita cinta yang berlimpah. Dan mudah-mudahan cinta-cinta yang kita miliki bisa kita berikan kepada mereka yang berhak mendapatkan cinta kita. Mengapa? Karena cinta pun harus terarah. Tidak boleh diberikan kepada orang yang tidak berhak mendapatkan cinta kita. Apalagi kalau kita mengumbar cinta, maka itu terlarang dan ternoda. Maka raihlah cinta Allah bersama orang-orang yang kita cinta. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan untuk tema hari ini. Mudah-mudahan pemirsa yang dirahmati oleh Allah akan diberikan oleh Allah cinta yang berlimpah sehingga cinta ini bisa menggapai surganya Allah. Kesempurnaan hanya milik Allah, cinta pun hanya milik Allah, dan kekurangan dari saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.